Oke, selamat datang kembali para sobat Novelmi. Selamat datang kembali di Editor's Choice Podcast bersama saya Aji the host. Dan kali ini kita kembali akan bincang santai dengan penulis, yaitu dengan Kak Evangeline Harvey. Halo Kak, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik Pak. Kakak domisili kota mana Kak? Sebenarnya saya dari Bandung ya Pak ya, Mm-mm. cuman saya tugas di Purwakarta udah dari 2010. Oh, jadi sekarang masih di Purwakarta nih? Iya, masih di Purwakarta. Di Purwakarta gimana nih lagi pandemi-pandemi begini? eh Pengaruh banget sih Pak. Kebetulan saya kan tenaga medis ya Pak. Jadi Wow. kemarin sempat isolasi, walaupun memang alhamdulillah hasilnya negatif. Ini Terus banget, banyak banget Pak. udah vaksin belum? Besok tanggal 4 Pak. Hmm, oke. Wow. Selain penulis, ternyata kakak yang satu ini tenaga medis juga. Nah, hari ini kita mau ngomongin soal novelnya yang berjudul Pengantin Kedua CEO. Betul ya, Kak ya? Itu kan judulnya ya. Iya betul. Nah, kalau novel ini tuh bercerita tentang apa sih, Kak? Ini tuh bercerita tentang seorang CEO yang berasal dari Cina gitu ya Pak ya. Terus ada skandal dengan sekretarisnya gitu Pak. Kayak gitu. Oke, nah kalau di novel ini sendiri genrenya tentang apa? Genrenya masuk ke mana? Ini tuh masuknya ke daily life walaupun memang tidak sempurna fiksi pria ya Pak ya, karena memang kemarin juga sempat revisi besar-besaran karena memang pas pertama itu kayak kata Kak Ardi itu ini lebih cenderung ke female katanya, bukan male book. Jadi aku sempat revisi semalam sampai 10 bab dan mengganti Wow. 3 chapter full. Perjuangan banget, Pak. Tapi ya, luar biasa ya mau mencoba yang baru ya, mencoba. Iya, Jadi ini jadi masuknya ke mailbook ya jadinya ya, hitungannya iya ya. Melbook. Nah kalau inspirasinya sendiri dari mana sih Kak untuk buku ini? Aku tuh biasanya denger lagu ya, Pak ya. Hmm. Denger lagu jadi, oh ini nih seru nih kalau bikin cerita seperti ini gitu. Jadi langsung aja berjalan. Nggak Oke. kayak harus ngapain dulu, nggak. Jadi langsung aja ditulis saat itu juga kalau memang udah ada ide. Oke. Nah kalau kakak mulai nulisnya dari kapan nih? Nulis yang ini tuh sebenarnya saya udah nabung dulu ya Pak ya. Hmm. Nabung dulu dari bulan September. Nabung beberapa, sebetulnya ini juga pindahan sih Pak. Saya pindahin Hmm. dari aplikasi sebelah dan saya tambahin juga nabung, dapat banyak dan mulai publish itu bulan Oktober tanggal 1. Oke, berarti sekarang sekarang tapi sekarang masih tetap lanjut toh? Ya sekarang lagi nabung. Karena nggak bisa Pak kalau begini, kan saya pemula ya Pak ya, kalau saya Hmm. nulis satu chapter kirim tidak terlihat gitu Kak, kalau untuk saya yang benar-benar pemula. Hmm. Kecuali saya harus kayak Kak, saya nonton di YouTube itu kan cara terbaik untuk dapat uang di Novelme itu kan minimal 20 chapter tuh tanggal 1. Nah, saya Hmm. ikutin itu aja. Oke ya, tapi paling nggak berusaha lah ya, Iya, berusaha untuk berusaha. lanjut terus ya. Benar, Pak. Nah kalau tokoh-tokohnya nih ada apa? Ada siapa aja nih yang perlu diketahui? Tokohnya itu kan yang berperan itu kan sebenarnya ini juga sequel ya, Pak ya. Sequel Mm-mm. dari novel sebelumnya. Uh, ini tuh Novel CEO-nya sebelumnya judulnya apa nih? di sebelah ya Pak, Oh, ketika Nathan bertemu Lee gitu. Ceritanya ini oke, anaknya Pak, anaknya oke, oke. Nathan itu namanya Ryujin Liao. Hmm. Jadi keturunan Cina dan Korea Pak. Jadi mamahnya Korea, ayahnya Cina. Nah, ketemu sama
calon istrinya itu namanya Xiaoli dari Cina juga. Namun di satu waktu ada kejadian yang tidak diinginkan gitu. Dia harus bertemu dengan sekretarisnya yang bernama Sasi. Kebetulan dia dari Cina juga sama. Cuman nanti latarnya itu di Cina, Korea, Taiwan, dan Indonesia ada. Wah, internasional sekali nih. Iya. Ini kalau saya lihat sendiri udah 311 bab nih. Itu susah Ya. nggak sih kan nulisnya? Susah sekali Pak. Saya sampai tidak bisa, harus fokus aja nulis satu ini, nggak bisa pindah-pindah ke ibaratnya novel yang lain. Novel A sama novel B bisa berbarengan. Kalau ini saya nggak bisa Pak, harus fokus aja ini satu gitu. Karena memang udah banyak banget chapternya. Oke, nah kalau apa kebanyakan itu kesulitannya ada di mana? Kesulitannya dari itu Pak, nama. Namanya sendiri juga kan nama Cina, nama Korea harus benar-benar nggak boleh sampai terjadi plot hole ya Pak ya. Namanya juga harus artinya apa, sampai saya dulu buat giveaway cuma buat saran nama anaknya gitu kan. Giveaway, ada yang giveaway, dan alhamdulillah tuh teman-teman itu pembaca juga pada kirim saran nama banyak sekali, jadi setelah itu lebih mudah memilih nama. Oh, oke. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, kalau kakak mulai nulis di novel ini mulai kapan? Iya, saya nulis di Novelmi itu mulai bulan Oktober pertama publishnya. Iya, tapi kan sebelumnya udah nabung dulu. Oke, nah kalau menurut kakak sendiri nulis di Novelmi gimana nih pengalamannya? Sangat menyenangkan karena setelah saya nulis di Novelmi, ternyata banyak sekali editor-editor yang baik, kayak Kak Ardi, Kak Deni itu benar-benar ngasih materi ke saya. Dari awalnya saya nggak bisa apa-apa gitu ya Pak, ini salah, itu salah. Ternyata dengan masuk Mailbook Arena itu, saya jadi tahu, oh ini tuh begini, itu tuh begini, banyak banget lah ilmu yang saya dapat di Novelmi itu. Tidak semua aplikasi seperti itu, dan alhamdulillah saya bisa bergabung di sini dan itu sangat menyenangkan. Oke, nah kalau pertama kali tahu tuh dari mana kak untuk Novelmi ini Sebenarnya sendiri? tahun 2020 itu pernah di undang sama Novelmi Talent Pak, di DM via Instagram. Setelah itu langsung saya tuh lihat-lihat gitu. Cuman saya waktu itu masih ada kerjaan di tempat lain, jadi saya tunda dulu. Pas bulan akhir April juga saya di DM lagi sama beliau. Nah, baru saya udah mulai, udahlah saya mau nyoba di Novelmi gitu. Kebetulan kerjaan saya udah selesai, dan saya mulai kenal sama Kak Heri Satria. Saat itu saya masuk grup dia untuk ikut belajar juga dan cara gimana nulis di Novelmi. Sempat dari bulan Juli saya masuk, tapi saya nggak nulis, cuma mengamati dulu gitu Pak. Kayak gitu. Oke, pantesan nih baru mengamatinya Juli, baru mulai masuknya September ya kurang lebih ya. Iya, mulai masuk saya bulan September. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, program Next Top Writer-nya Novelmi gimana nih? Itu keren sekali Pak. Dan dengan hadiah yang ratusan juta seperti itu, penulis pasti akan sangat bersemangat ya Pak untuk menambah novelnya, disimpan di Novelmi, dan termasuk saya juga sangat tergiur gitu. Apalagi pas dibuka, wow, berapa ratus juta gitu. Dan alhamdulillah kan saya juga kebagian hadiah itu, walaupun memang tidak banyak, tapi saya sangat bersyukur banget Pak. Nah, kalau menurut Kak Evangeline Harvey ini sendiri, kalau dibandingkan dengan program lain, apa bedanya? Bedanya yaitu Pak, ada kelas editornya. Kalau di tempat lain tidak ada, jadi penulis dibiarkan lepas, mau nulis begini, mau nulis begitu juga
seolah tidak peduli. Tapi kalau di Novel Me dirangkum, diberikan kayak itu kan live IG juga itu kan bermanfaat sekali ya Pak ya. Jadi dengan ikut live IG juga kita menambah wawasan, apalagi yang tamu undangannya itu terkenal, kita juga bisa tahu oh ini ternyata ini gitu kan, tadinya yang saya nggak tahu apa-apa juga jadi alhamdulillah jadi tahu. Oke. Nah, kalau menurut kakak sendiri, kenapa orang lain itu harus baca novel Pengantin Kedua CEO? Karena Pengantin Kedua CEO itu di sini tuh banyak banget apa namanya pesan moralnya, walaupun memang ini bukan termasuk ada adegan dewasanya, cuma semua ya Pak ya, dari 300 chapter ini cuma ada beberapa saja, paling ada 4 atau 5. Tapi di dalam cerita ininya ada pesan moralnya, seperti ya termasuk kayak harta itu kan bergulir ya Pak ya, tidak semua juga orang yang di atas tetap di atas, di bawah tetap di bawah, dan intinya kesetiaan Pak itu laki-laki. Oke. Jadi kan di sini tuh diinin banget. Jadi kan istrinya itu 2 ya Pak ya. Jadi setelah dia menikah dengan 2 orang istri itu, hidupnya juga nggak akan senyaman seperti waktu pertama dia menikah dengan 1 istri gitu Pak. Jadi pasti aja ada banyak masalah di sana. Kayak gitu. Lebih ke realita hidup di. Oke. Jadi kalau yang apa namanya seperti adult-adultnya cuma bumbu aja ya. Jadi masih banyak hal-hal lain yang bisa diambil. Nah, itu dia para sobat Novel Me, langsung bisa cari novelnya Pengantin Kedua CEO. Nah, kalau mau ngubungin langsung nih, biasanya kan para pembaca pengen ngubungin langsung penulisnya. Itu bisa ngubungin di mana sih, Kak? Lewat Instagram bisa Pak, dengan akun Evangeline Herpy, Facebook juga bisa. Itu sambung semua? Apa dipisah? Apa ada underscore-nya? Kalau Instagram? Semua Sambung Pak. semua? Iya. Sambung semua ya, jadi Evangeline Harvey ya? Evangeline Herpy. Evangeline Harvey. Oke. Kalau enggak, kamu bisa juga langsung ninggalin pesan di novelnya Pengantin Kedua CEO. Iya. Oke, jadi sekarang masih sibuk-sibuk dengan itu kah? Di rumah sakit? Enggak, saya kerja di puskesmas, Pak. Oh, Kebetulan. puskesmas. Iya, saya juga di rumah buka praktek juga. Saya sebenarnya bidan, bukan perawat. Oke. Oke, sukses terus Kak Evangeline Harvey. Mudah-mudahan lancar terus kerjaannya dan lancar terus nulis novelnya. Amin. Nah, terima kasih untuk waktunya, kita bisa bincang-bincang santai ini. Terima kasih sudah bisa ikutan di sini. Terima kasih waktunya dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Iya, Oke, terima kasih. banyak. Dadah. Iya, Assalamualaikum.